Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah A. Tujuan umum, untuk mengetahui secara umum bagaimana kebijakan redaksional yang dipahami oleh surat kabar di Indonesia. B. Tujuan khusus. Secara khusus, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksi surat kabar media Indonesia, terutama kebijakan yang dibuat dalam penulisan editorial. C. Batas masalah dan rumusan masalah. 1. Batasan masalah penelitian ini dibatasi oleh pada analisis teori hierarki pengaruli dalam penulisan editorial yang berimplikasi pada kebijakan nasional media Indonesia secara umum, serta dalam penulisan editorialnya. 2. Rumusan masalah. A. Bagaimana penerapan teori hierarki pengaruli dalam penulisan editorial. B. Bagaimana kebijakan redaksional surat kabar media Indonesia secara umum. C. Bagaimana kebijakan redaksi editorial media Indonesia dalam penulisan editorial. D. Tujuan penelitian. 1. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah A. Tujuan umum, untuk mengetahui secara umum bagaimana kebijakan redaksional yang dipahami oleh surat kabar di Indonesia. B. Tujuan khusus. Secara khusus, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksi surat kabar media Indonesia, terutama kebijakan yang dibuat dalam penulisan editorial. Manfaat penelitian. Manfaat A. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada disiplin ilmu jurnalistik, khususnya tentang kebijakan redaksional pada sebuah media massa, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada surat kabar media Indonesia. B. Manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah 1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi jurnalistik, terlebih mahasiswa yang belajar ilmu jurnalistikan, baik berada di UIN Jakarta ataupun mahasiswa lain yang menekuni ilmu tersebut. 2. Penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi penelusuran korelasi signifikan yang pada perusahaan fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, sehubungan dengan belum adanya penelitian khusus pada kebijakan redaksional dalam penulisan editorial atau tajuk rencana. F. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan model deskriptif. Metode menggolong data yang digunakan ialah instrumen wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan model deskriptif pada penelitian ini akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran bagaimana penelitian kebijakan redaksi media Indonesia dalam penulisan editorial. Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode yang bersifat kuantitatif, seperti penggunaan instrumen wawancara, stat dokumentasi, dan hasil temuan di lapangan atau studi pustaka. Sedangkan analisa deskriptif berfokus pada penelitian dan hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian yang tidak perlu merumuskan hipotesis, ini hanya menggambarkan atau kebijakan redaksi surat kabar media Indonesia dalam penulisan editorial, bukan mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesi, maupun membuat prediksi. 2. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah surat kabar media Indonesia, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah redaksi media Indonesia, khususnya tim yang menangani penulisan editorial. 3. Teknik pengumpulan data atau sumber data dalam penelitian terbagi dalam 2 kategori, yaitu data primer atau data sekunder. Data primer merupakan
sasaran utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan untuk diaplikasikan guna mempertajam analisis data primer, yaitu sebagai pendukung atau penguat data dalam penelitian. Data primer primary source dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke media Indonesia dan wawancara dengan pihak media di Indonesia, yaitu Lisman Kansong selaku Deputi Direktur Pemberitaan yang merangkap sebagai wartawan senior dan tergabung dalam tahun penulis editorial. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, artikel, artikel, jurnal, atau tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Langkah selanjutnya ialah mengolah hasil temuan atau data, meninjau melalui tinjauan kembali berkas-berkas yang telah terkumpul. Data yang terperoleh yaitu hasil wawancara serta dokumen lainnya. Kemudian dipaparkan dengan didukung oleh beberapa hasil temuan studi pustaka yang kemudian dianalisis. 4. Teknik analisa data. Sebuah fakta dan hasil wawancara, observasi serta data-data pendukung lain melalui studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. 5. Definisi operasional. Kebijakan redaksi merupakan satu prinsip yang menjadi pedoman serta dasar pertimbangan suatu lembaga pers dalam memberi berita. Apakah suatu berita dikatakan layak atau tidak untuk diberitakan. Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan lingkungan masyarakat, pengaruh luar, juga dengan ideologi atau paham yang dianut oleh media tersebut. Pengaruh dalam. Surat kabar merupakan penerbitan berupa lembaran yang berisi tulisan seperti berita, fitur, pendapat, visi, dan iklan yang dicetak dan diterbitkan secara periodik yang terjual untuk umum. Surat kabar juga bersifat time universal, yaitu mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia, yang mengandung nilai untuk diketahui halayak membacanya. Editorial merupakan tulisan utama dalam penerbitan pers yang menyampaikan pandangan media tersebut mengenai suatu berita penting. Editorial harus dapat menjelaskan dan meyakinkan pembaca dengan memberikan pertimbangan nilai berdasarkan penyajian fakta dan gagasan yang objektif, sehingga ada daya untuk mengaruhi opini publik. Pedoman penulisan dan penelitian ini mengacu kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi karya Hamid Nasuhi, dokumen yang diterbitkan oleh CQDA Center of Quality Development and Assurance, Universitas Islam Negeri UD Syarif Hidayatullah, Jakarta.